Oke, untuk ide bisnis yang kedua yaitu adalah jasa layanan tukang yang kami beri nama Tukangku. Jadi untuk kenapa kita memilih jasa layanan tukang? Karena secara umum kita saat ini itu masih banyak sekali masyarakat di luar sana yang mencari tukang dari orang ke orang. Atau bisa dibilang kayak dari gosip ke gosip lah, gitu tuh mencari tukang yang bagus. Misalkan, untuk tukang baik ini gimana ya carinya? Tukang anu ini gimana ya? Itu kan menurut kami itu suatu yang ribet dan sangat memakan waktu dan nggak efisien toh. Nah, oleh karena itu tukangku itu hadir. Nah, jika kita melihat customer segmennya sendiri itu lebih menyasar pada pasangan suami istri atau rumah tangga yang membutuhkan tukang dalam membangun rumah dan juga beberapa perbaikan seperti perbaikan genting yang bocor, renovasi rumah, dan sebagainya. Namun tidak hanya pasangan pasutri saja, tukangku ini juga menyasar pada anak muda yang akan berencana memiliki rumah atau hanya sekedar konsultasi terkait desain. Kemudian value value proposition apa sih yang dimiliki oleh dari tukangku ini? Nah, di sini ada beberapa keunggulan yang ditawarkan dibandingkan dari kompetitor dari luar sana. Yang pertama itu tukangku itu tukangnya itu sudah terverifikasi atau tersertifikasi yang baik dan juga skill yang unggul berdasarkan seleksi. Jadi bukan lagi tukang yang abal-abal kita ambil, namun juga tukang yang memiliki skill di bidangnya masing-masing. Jadi contohnya saja kita misalkan kepingin memperbaiki genting. Nah, itu tuh kita bisa melihat dan mencari tukang yang mana sih yang cocok untuk uh, memperbaiki hal tersebut. Gitu. Jadi bukan sembarang tukang kita taruh, tapi sesuai dengan skill yang dimiliki. Kemudian terdapat fitur Nirme yang dapat melihat tukang terdekat. Nah, biasanya tukang itu kan kita nggak tahu nih jaraknya itu di mana-mana aja, lokasinya di mana-mana aja. Nah, dengan fitur ini kita dapat melihat nih tukang terdekat dengan kualitas yang bagus itu di mana. Nah, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi mencari tukang yang bagus tapi jauh gitu. Kemudian tidak hanya bangun dan memperbaiki rumah saja, tapi dalam aplikasi tukangku ini juga bisa hanya sekedar konsultasi terkait interior dan eksterior. Misalkan kita tuh belum mau membangun lah, tapi kita masih kepingin cari referensi-referensi. Nah, di tukangku itu bisa banget, jadi kita bisa konsultasi lah, kira-kira ini bagusnya gimana, misalkan untuk pembuatan di ruangan ini gimana. Gitu. Kemudian, tukangku itu bekerja sama dengan berbagai bank, OJK, dan juga perusahaan konstruksi. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Jadi di tukang itu bukan lagi aplikasi yang abal-abal ya. Kita itu sudah terverifikasi, di mana ini penting banget untuk meyakinkan para konsumen untuk memakai jasa layanan tukangku. Kemudian yang terakhir itu terdapat waktu estimasi pengerjaan yang baik. Nah, ini biasanya kalau ini kita bakal menyesuaikan. Biasanya kan tukang di luar sana itu ada aja tuh yang kayak nipu atau sengaja dilambat-lambatin kerjanya supaya dapat uh, uang yang banyak gitu. Tapi itu kan memang menguntungkan dari si tukang. Tapi itu tentu saja merugikan dari si yang pemborong ini. Gitu. Jadi kita mempunyai waktu estimasi pengerjaan. Jadi bukan sembarangan lagi. Nah, kemudian untuk cara pembayarannya sendiri kita bisa cash maupun menggunakan bank ya. Jadi untuk cash sendiri nanti kira-kira uh, kita akan misalkan nih untuk cash si pemborong ini akan membayar ke tukangnya sekian ratus ribu. Nah, terus perusahaannya ini dapat dari mana? Nah, perusahaannya ini akan memotong dari bank si tukang ini. Jadi
si tukang ini tidak perlu repot-repot lagi untuk menyetor uang, ke perusahaan gitu. Nanti, untuk rencana alur pendanaan atau keuangannya ini, untuk si tukang nanti misalkan bisa aja dapat kayak 70% dan si perusahaan dapat 30%. Jadi saling menguntungkan gitu. Mungkin begitu saja untuk ide bisnis yang kedua.